Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warisan Waktu. Saya Vita Aditya dan hari ini kita akan membahas periode penting yaitu masa bersiap. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Nah, kita akan membahas lebih dalam masa bersiap ini yang jarang tentunya dibahas pada mata pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yaitu Mbak Mirza dan Mas Faisal yang akan berdiskusi terkait masa bersiap ini. Selamat datang Mbak Mirza dan Mas Faisal. Ya, Mbak Vita. Nah, kan masa bersiap ini peristiwa yang sangat menarik ya, namun banyak orang yang masih belum tahu masa bersiap ini apa. Nah, apalagi masa bersiap ini juga jarang sekali disinggung di pelajaran sejarah di sekolah. Nah, kalau boleh tahu apa sih sebetulnya masa bersiap ini, Kak? Oke Kak Vita, jadi bersiap ini merujuk pada peristiwa atau fenomena sejarah yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga ya bisa dikatakan awal 1946. Nah, kata bersiap ini berasal dari seruan pemuda Indonesia pada waktu itu yang berjuang dalam revolusi kemerdekaan siap siaga begitu dalam rangka menyambut atau menjaga momentum revolusi kemerdekaan setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah Jepang ini menyerah pada bulan Agustus 1945 dan kemudian Belanda masih belum menguasai Indonesia pada waktu itu, Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, di lain sisi, para pemuda pada waktu itu yang bergabung dalam berbagai organisasi seperti Barisan Benteng, kemudian Laskar Pejuang, atau bahkan mantan tentara peta yang sebelumnya dilatih oleh Jepang, ini melakukan inisiatif untuk menjaga berbagai kawasan wilayah di Indonesia. Akan tetapi karena gerakan mereka ini tidak terstruktur atau tidak terkomando dengan baik, maka pergerakan atau aktivitas mereka ini cenderung mengarah ke kriminalitas atau mengarah ke kekerasan hingga pembunuhan. Karena memang tidak ada komando yang kuat itulah, maka gerakan mereka ini tidak terkontrol atau bahkan cenderung chaos seperti itu. Maka dari itu di periode masa bersiap ini banyak sekali korban jiwa pada waktu itu yang kebanyakan didominasi oleh kalangan yang dianggap pada waktu itu sebagai orang yang berpotensi untuk mengganggu berlangsungnya revolusi kemerdekaan. Makanya peristiwa bersiap ini jarang sekali dibahas di mata pelajaran sejarah seperti yang kita temui di sekolah begitu. Cenderung masa bersiap ini banyak sekali dibahas oleh sejarawan Belanda bahkan. Seperti itu Kak Vita. Wah, ternyata sangat menarik ya masa bersiap ini. Dan tentunya masih banyak yang belum tahu. Apalagi kalau menurut saya juga ini merupakan pengetahuan yang baru. Nah, kemudian kira-kira apa sih penyebab terjadinya masa bersiap ini kalau boleh tahu, Kak? Nah, masa bersiap ini merupakan sebuah teror, kekacauan, dan juga kerusuhan yang dilatar belakangi oleh rakyat pribumi yang merasa bahwa mereka ini ingin balas dendam terhadap kolonialisme Belanda. Nah, periode ini dimulai ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, negara Belanda ini masih merasa memiliki hak atas negara Indonesia, sehingga mereka masih mencari bagaimana cara untuk menguasai negara Indonesia ini. Nah, pada Oktober 1945 ini Belanda mempunyai keinginan kembali untuk menguasai negara Indonesia ini dengan cara menempatkan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook di Batavia atau lebih kita kenal sekarang dengan nama ibu kota Jakarta. Nah, hal tersebut akhirnya memicu kemarahan dan juga kebencian dari rakyat pribumi, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pelopor atau pemuda. Nah, kemudian pemuda atau pelopor ini kemudian merampok dan juga menyerang orang-orang Belanda, tepatnya di kota Depok. Karena di kota Depok ini merupakan pusat dari pemukiman orang-orang Belanda dan juga keturunan Indo-Eropa serta orang-orang keturunan Tionghoa. Nah, namun aksi ini kemudian melebar dan juga meluas ke daerah-daerah di Pulau Jawa serta sebagian kecil dari Pulau Sumatera. Wah, jadi itu alasan utama ya dari peristiwa masa bersiap ini. Nah, sangat menarik. Nah, kemudian kalau boleh tahu siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik ini? Kemudian motivasi mereka ini apa kalau boleh tahu, Kak?
Oke, dalam peristiwa masa bersiap ini kita bisa membagi ada 3 pihak utama yang terlibat dalam peristiwa masa bersiap ini. Yang pertama tentunya adalah kalangan pemuda Indonesia yang waktu itu mengaku sebagai pejuang gitu ya. Jadi pemuda Indonesia ini waktu itu secara spontan mendirikan berbagai kumpulan atau organisasi perjuangan seperti Barisan Benteng, kemudian Laskar Pejuang atau bahkan mantan tentara-tentara peta yang sebelumnya dilatih oleh Jepang. Nah, mereka ini memiliki motivasi tentunya untuk mempertahankan momentum revolusi kemerdekaan. Nah, mereka ini memiliki anggapan bahwa dengan cara kekerasan ini adalah cara yang sah untuk mempertahankan atau menjaga momentum revolusi kemerdekaan, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para pemuda ini yang cenderung mengarah ke tindak kekerasan atau kriminalitas atau bahkan sampai menimbulkan korban jiwa karena mereka melakukan banyak kejahatan pembunuhan seperti itu. Kemudian itu yang pihak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari tentara sekutu, baik itu tentara Inggris dan juga tentara Belanda. Nah, kalau tentara sekutu ini datang ke Indonesia itu memiliki motivasi untuk mengamankan wilayah atau daerah yang sebelumnya dijajah oleh Jepang. Tapi kalau tentara Belanda datang ke Indonesia ini memiliki tujuan yang lebih spesifik ternyata, yaitu untuk menguasai kembali Indonesia setelah sebelumnya itu diusir oleh Jepang. Nah, tentunya kedatangan dua tentara ini menimbulkan amarah begitu ya bagi kalangan pemuda Indonesia karena dianggap sebagai ancaman dalam revolusi kemerdekaan. Itu pihak yang kedua. Kemudian pihak yang ketiga adalah orang Eropa dan juga sebagian orang Tionghoa. Jadi orang Eropa dan sebagian orang Tionghoa ini dianggap sebagai pihak yang juga bertanggung jawab terhadap penindasan bangsa Indonesia pada waktu itu. Jadi orang Eropa baik itu orang Belanda dan juga orang Belanda ini sering menjadi target luapan amarah atau balas dendam orang-orang bangsa Indonesia pada waktu itu setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian juga sebagian orang Tionghoa yang pada waktu itu memang dianggap sebagai pihak yang bekerja sama dengan Belanda, sehingga orang Tionghoa ini dianggap sebagai simbol kolonialisme selain orang Belanda itu sendiri. Kemudian ada juga bahkan orang pribumi yang dianggap juga bekerja sama atau bermitra dengan pemerintah kolonial pada waktu itu. Nah, kalangan pribumi seperti itu juga menjadi target atau dianggap musuh dalam usaha bangsa Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Makanya orang Eropa, Tionghoa dan juga beberapa orang pribumi ini banyak sekali menjadi target atau menjadi korban jiwa dalam peristiwa masa bersiap ini. Kurang lebih seperti itu, Kak Vita. Wah, ternyata banyak banget ya kelompok-kelompok yang terlibat dalam peristiwa ini. Nah, jadi penasaran lebih lanjut lagi kan untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa aja sih yang terjadi pada masa bersiap setelah proklamasi, Kak? Jadi ada beberapa hal yang terjadi dalam peristiwa masa bersiap setelah proklamasi ini. Yang pertama yaitu adanya aksi pemuda. Nah, aksi pemuda ini dimotori oleh orang-orang yang pro dengan Republik Indonesia, yang mana mereka ini terkumpul dalam suatu kelompok pemuda yang mengatasnamakan mereka ini sebagai pelopor atau pemuda. Nah, pemuda ini kerap kali mengangkat senjata mereka ketika mereka ini melihat lawan mereka atau pihak Belanda memasuki wilayah mereka. Nah, kemudian biasanya mereka ini bertempur di malam hari. Aksi perjuangan ini kemudian terjadi pada keturunan-keturunan Eropa, kemudian keturunan Indo-Eropa, serta orang-orang Tionghoa yang dianggap mereka ini pro kolonialisme. Ada pula orang-orang Maluku yang dianggap mereka ini pro dengan Belanda. Kemudian yang terselanjutnya yaitu adanya pergolakan-pergolakan di daerah. Nah, kedatangan tentara sekutu Belanda ini di Indonesia ini akhirnya memicu amarah dan juga kebencian dari rakyat. Maka dengan hal tersebut mereka ini melakukan pergolakan-pergolakan di berbagai daerah seperti Depok, Semarang, Malang, Bandung dan juga Surabaya. Nah, hal tersebut tidak hanya terjadi gempuran senjata, akan tetapi ada pula pembantaian terhadap orang-orang Belanda. Wah, ternyata dari penjelasan kedua narasumber itu tadi, kita bisa melihat ya bahwa masa bersiap ini terjadi pergolakan-pergolakan yang cukup banyak ya, Kak. Nah, kalau kita bahas lebih dalam nih, bagaimana sih kronologi dari masa bersiap ini sebenarnya?
Oke, sebetulnya kronologi masa bersiap ini setiap daerah itu berbeda-beda karena memang setiap daerah itu memiliki peristiwa uniknya masing-masing. Saya akan menjelaskan secara kronologis umum saja begitu ya. Jadi masa bersiap ini diawali dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, kemudian berita ini tidak langsung menyebar di seluruh daerah Indonesia karena setiap daerah menerima informasi dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang langsung menerima pada waktu itu juga, ada yang membutuhkan 1 hari atau bahkan beberapa hari baru menerima kabar kalau Indonesia itu sudah memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian setelah mereka mendengar berita bahwa kita sudah mengumumkan proklamasi kemerdekaan, itu biasanya di beberapa daerah itu langsung secara spontan mendirikan berbagai organisasi seperti yang tadi saya jelaskan, seperti Laskar Pejuang, kemudian Barisan Benteng. Itu mereka tiba-tiba secara inisiatif begitu untuk mengamankan wilayah di berbagai daerah karena mereka merasa bertanggung jawab nih bahwa revolusi kemerdekaan ini harus benar-benar terwujud begitu karena memang ini adalah cita-cita yang selama ini mereka impikan seperti itu. Nah, setelah itu mereka melakukan pengamanan yang dianggap pengamanan itu secara sewenang-wenang, cenderung sewenang-wenang seperti itu dan menimbulkan suasana yang chaos begitu. Kemudian banyak sekali berbagai kerusuhan, kemudian banyak sekali peristiwa kriminalitas, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan begitu. Kita bisa melihat berbagai sumber sejarah, baik itu foto begitu, itu banyak sekali sumber sejarah yang mampu memotret korban-korban dalam peristiwa masa bersiap ini. Nah, dampaknya apa? Kebanyakan orang-orang Eropa pada waktu itu, terutama orang Belanda ini, setelah terancam begitu pada masa bersiap ini, banyak sekali mereka itu yang pulang ke negeri asalnya, ke negeri Belanda begitu. Saya pernah mendengar ada satu atlet olahraga F1, pembalap F1 itu bernama Nick de Vries. Dia itu berkebangsaan Belanda. Nah, dia itu ternyata memiliki nenek moyang orang Indonesia, terutama dari kakeknya, yaitu orang Malang. Nah, dia itu bercerita bahwa kakeknya itu pergi dari Indonesia karena diancam oleh pada waktu itu, pada masa bersiap itu, sehingga peristiwa ini begitu luar biasa bagi kita sendiri bangsa Indonesia dan juga bagi bangsa Belanda pada waktu itu. Dan memang yang menjadi miris adalah di bangsa kita peristiwa ini tidak banyak dibahas, justru peristiwa ini banyak sekali dibahas oleh bangsa Belanda, mungkin karena mereka menganggap bahwa mereka yang menjadi korban dan peristiwa ini tidak boleh dilupakan. Seperti itu, Kak. Wah, ternyata sangat mengesankan ya tadi kronologi dari peristiwa bersiap ini. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, berakhirnya nih kapan kalau peristiwa bersiap ini, Kak? Nah, kekerasan-kekerasan yang telah terjadi selama periode masa bersiap ini pada akhirnya mulai meredup pada tahun 1946. Nah, hal tersebut juga seiring dengan berjalannya agresi militer satu Belanda yang ada di tahun 1947. Nah, namun Belanda ini menyatakan dalam terminologi yang lebih luas bahwa masa bersiap ini berawal dari menyerahnya Jepang kepada Belanda tahun 1945 sampai diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 27 Desember 1949. Nah, dalam berbagai tulisan sejarah menyatakan bahwa dalam berakhirnya masa bersiap ini tahun 1945 sampai 1947. Ada pula yang menyatakan dalam tulisan sejarah tahun 1945 sampai 1949. Nah, dalam masa bersiap ini dikenal dengan peristiwa genosida atau pembantaian terhadap orang-orang Belanda. Kalau boleh tahu nih, Kak, apa emang benar nih terjadi genosida, Kak? Oke, menurut saya nih ya, setelah membaca beberapa literatur, memang kalau dari sudut pandang orang Belanda, ada banyak sekali tulisan yang para sejarawan berpendapat bahwa periode masa bersiap ini disebut dengan genosida. Tapi ada juga banyak sekali sejarawan Belanda yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari genosida. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, masa bersiap ini tidak dilakukan secara terstruktur atau disengaja. Karena memang ini adalah bagian dari dinamika proses revolusi. Kita bisa melihat peristiwa revolusi besar lainnya di berbagai belahan dunia itu juga memakan korban jiwa dan itu terjadi secara spontan gitu, tidak disengaja.
Dan itu juga terjadi di masa bersiap di bangsa kita sendiri, seperti itu. Kemudian pada masa bersiap ini korban yang menjadi target dalam masa bersiap ini tidak hanya orang Belanda, tapi juga orang Tionghoa, kemudian juga orang pribumi yang dianggap pro atau sebagai simbol kolonialisme. Artinya itu bukan bagian dari genosida begitu, karena memang peristiwa ini terjadi begitu cepat, tidak terkendali dan tidak terstruktur, tidak ada yang menunggangi, kurang lebih seperti itu. Sehingga analisis saya pribadi, ini bukan bagian dari genosida, kurang lebih seperti itu Kak. Wah, ternyata cukup menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Namun kita sudah berada di ujung acara kali ini. Nah, terima kasih kepada Kak Mirza dan Mas Faisal yang telah bersedia untuk berbincang-bincang terkait masa bersiap ini. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi banyak pendengar dan terus menggali terkait sejarah bangsa kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.